sebagainya karena UGM terkenal pinter-pinter. Pas dolan norai Mas. Itu baru saya alami Mas Gibran, Mas Gilbran, Mas. kurang L lagi. Itu setelah saya jadi pejabat publik, ada yang dalam politik itu bisa dikompromikan, tapi ada yang tidak. Oke. Selamat datang di konten terbaru dari Suaragama yang berjudul Doorstop kawan-kawan. Nah, bersama saya Gibran Muhammad Nur. Nah, sebelum kita menyapa bintang tamu kita yang sangat spesial, aku jelasin dulu apa itu yang namanya Doorstop, teman-teman. Doorstop itu adalah program terbaru dari Suaragama FM yang kita akan mengundang tokoh-tokoh luar biasa yang ada di Indonesia yang memiliki peran besar buat bangsa ini secara dadakan, teman-teman. Makanya namanya Doorstop. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Aku yakin teman-teman sekalian pernah dan sering melihat beliau di layar kaca, teman-teman. Dan beliau merupakan salah satu tokoh yang luar biasa, memiliki semangat demokrasi yang luar biasa, dan punya semangat daya juang yang sangat tinggi. Dan beliau juga salah satu alumni Gajah Mada, bahkan sekarang menjabat sebagai ketua alumni Gajah Mada. Assalamualaikum Mas Ganjar Pranowo. Waalaikumsalam Mas Gibran. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aku itu suka salah nyebut Gilbran po Gibran. Itu sering salah-salah ya. Banyak pihak yang mengatakan demikian Mas. Ada L-nya. Ada L-nya. Ini ada ketambahan 2 huruf, semoga beda sifat ya Mas ya. Oke Mas Ganjar, pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol banyak teman-teman soal perjuangan hidup Mas Ganjar, kemudian soal kiprah beliau di bidang politik, dan gimana sih pandangan Mas Ganjar soal demokrasi saat ini yang kita sama-sama tahu nampaknya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja Mas Ganjar. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh Mas Ganjar, mengingat Mas Ganjar adalah alumni Gajah Mada, bisa sedikit cerita nggak sih Mas, kira-kira dulu sepanjang Mas Ganjar berkuliah apa yang Mas lakukan sehingga Mas Ganjar bisa sampai di tahap ini? Apalagi buat teman-teman mahasiswa, apa sih Mas pesan buat teman-teman mahasiswa agar ayo di kampus tuh nggak hanya sekadar belajar, tapi juga harus aktif di banyak hal gitu Mas? Dulu waktu mau masuk UGM itu mimpi saya itu ketemu kawan-kawan saya yang kacamatanya tebel, bukunya tebel-tebel juga gitu ya. Yang pasti belajarannya nyetuk, nyetuk itu apa ya, sangat rajin gitu. Sehingga pada saat saya SMA di kamar kos saya di Kelitren itu bertiga. Kakak saya dan keponakan bukan sepupu saya. Dan kakak saya di UGM juga, sepupu saya di UII. Nah, saya SMA. Oke. Maka waktu itu ditanya, nanti pengen kuliah kemana? Ke UGM. Wah, semangat. Dan alhamdulillah diterima. Yang saya impikan itu tadi Mas, temu kawan-kawan saya yang pinter ya dan sebagainya, karena UGM terkenal pinter-pinter. Pas dolan norai Mas. Ketemunya kawan-kawan aktif yang ada di gelanggang gitu ya. Terus diajari demo ya, pers mahasiswa, mapala, dan itulah kemudian kegiatan yang kami lakukan. Dan saat itu kami merasakan betul bahwa ternyata di luar kelas-kelas kuliah itu banyak hal yang bisa membuat kita punya pengalaman hidup. Jadi kadang-kadang kita menemukan realitas, termasuk belajar ada life skill yang ada di sana, Mas, ya. Dan itu ternyata keterampilan-keterampilan yang kita butuhkan. Kan orang sekarang bicara tidak cukup kecerdasan intelektual itu ya. Iya Mas. Mungkin mereka butuh kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional inilah yang didorong, dan ketika beraktivitas di mahasiswa itu senang banget Mas ya. Maka sampai hari ini kita masih ketemu dengan mereka gitu ya. Yang seangkatan saya, senior saya, kita masih berjumpa tanpa gap gitu. Tanpa gap ya Mas ya. Itu yang saya rasakan pada saat itu. Jadi memang saya lebih banyak di gelanggang waktu itu. Makanya ngelihat gelanggang sekarang, wow gitu ya. Mahasiswanya di mana ya ini? Mudah-mudahan nanti kembali ke sana lagi. Iya Mas, amin amin. Ya, itu cerita perjalanan yang sangat menyenangkan di Bulak Sumur ini. Ya Mas Ganjar memang terkenal aktif di gelanggang ya teman-teman ya. Jadi poinnya adalah ketika teman-teman sekarang berkuliah, jangan hanya sekadar ya belajar secara ala kadarnya ya Mas ya. Perlu untuk main dengan banyak orang, aktif di berbagai macam tempat agar kita punya tadi yang Mas Ganjar bilang soft skill yang luar biasa. Nah,
Dan saya sempat sempat coba untuk menelisik kehidupan Mas Ganjar ketika berkuliah. Mas Ganjar sempat cuti ya Mas 2 semester karena kesulitan. Ya. Itu mungkin bisa ceritakan Mas perjuangan Mas untuk. Jadi menunda-nunda pembayaran SPP waktu itu. Jadi ya karena saya dari keluarga tidak terlalu cukup mampu gitu ya. Maka kita berusaha. Maka dulu kita ikut ngajar ke SMA gitu ya. Part time gitu ya Mas ya. Kayak part time gitu. Karena hobi saya dulu di pencinta alaman gitu sehingga saya ngajar pencinta alam di beberapa sekolah gitu ya. Itu untuk nambah. Belajar nulis ya. Nggak dimuat-muat. Saya sering Mas kirim tapi nggak dimuat-muat. Iya benar-benar. Tapi diajarin tandem gimana cara nulis, pernah dimuat sekali, seneng banget gitu. Ngulangi lagi nggak masuk lagi, jadi biasa aja sebenarnya. Jadi saya mendorong memang beraktivitas di kampus itu penting. Beraktivitas di kampus itu penting. Jadi sebagai seorang aktivis itu penting karena disitulah sebenarnya dia akan mencoba menerapkan seluruh pengetahuannya sehingga nanti orang itu tidak mendapatkan satu gap dalam realitas hidup. Kok yang aku pelajari gini kejadiannya begitu ya? Gitu. Tapi kalau udah terbiasa gitu, realitas itu nanti akan dihadapi dan kemudian orang akan menjadi rasional. Nah pada saat itulah ketika problem solving mesti dilakukan, ilmunya dibutuhkan, pengalaman jejaring itu ada dan kemudian itu dikombinasikan. Itu baru saya alami Mas Gibran, Mas Mas. Kurang L lagi. Itu setelah saya jadi pejabat publik. Perasaan itu muncul ya Mas? Iya dulu belajar saya gini. Jadi umpama bagaimana communication skill, leadership, interpersonal skill, sampai kepada problem solving itu terasa sekali. Sehingga kalau kita sudah terbiasa menghadapi masyarakat itu di demo yang nggak usah lari, didatangi, diajak ngobrol gitu, dipisu-pisu itu bagian dari uji mental aja sebenarnya. Ini contoh aja Mas. Jadi beraktivitaslah gitu, tidak apa-apa kok gitu. Nah teman-teman, kalau buat teman-teman yang belum tahu Mas Ganjar ini 2 periode di DPR ya Mas ya, 2004 sampai 2013 ya 14. Kemudian menjabat juga sebagai gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Jadi kebetulan saya juga dari Sragen, jadi pernah menjadi rakyatnya Mas Ganjar di Jawa Tengah. Nah, dengan track record yang panjang itu Mas di di bidang politik, di ranah politik, ada tips nggak Mas buat teman-teman mahasiswa yang kalau misal pengen terjun ke politik, first step-nya apa sih Mas itu? Calling. Kalau kamu tidak punya panggilan, kamu nggak bisa. Kamu just a follower. Kalau kamu hanya follower, ya bebek terus Mas. Kalau hanya bebek terus, nanti kamu di remote ya ikut terus. Ayo sekarang rombongan ya, dukung ke sini, satu rombongan dukung semuanya. Nggak bisa kan? Kita mesti punya sikap. Kalau ada calling, ada keterpanggilan, kita punya pengetahuan, tadi itu punya pengalaman, punya jejaring, punya sikap. Maka pada saat itu ada yang dalam politik itu bisa dikompromikan, tapi ada yang tidak. Nah, yang tidak inilah menunjukkan bagaimana sikap, ideologinya, idealismenya, dan bisa ditunjukkan pada publik. Kadang-kadang kan tidak semua bisa diterima oleh publik, toh. Ya kamu siap-siap aja. Nah, pada saat itulah dari pengalaman yang cukup panjang ini agak berbeda. Bahasa sekarang di film itu agak lain gitu ya. Agak lainnya itu ketika saya mau mulai nulis skripsi Mas, tahun 92-an kurang lebih, saya udah ikut kampanye partai. 92 ya Mas? 92. Saya masih mahasiswa. Masih mahasiswa Mas. Saya udah ikut kampanye partai, sudah ikut aktif di situ. Ya, meskipun aktifnya dulu secara administrasi ya beda. Beda itu ya, orang dulu nggak ada orang nanya KTA-nya mana gitu. Tapi langsung saya sudah aktif di partai. Maka ketika saya 2 periode di Dewan, jadi gubernur, Ganjar itu kok ya, kayaknya gampang banget. Nah, sejarah panjang ini nggak dilihat. Nggak dilihat Mas. Loro-loponya ini nggak dilihat. Makanya pada saat saya masuk partai pun waktu itu juga banyak yang mencibir. Ngapain berpartai? Dicibir juga Mas? Selevel Mas Ganjar? Lah waktu itu kan mahasiswa. Ya kira-kira
Gibran lah gitu. Tiba-tiba masuk partai. Yakin saya pasti pada mencium, wah kok partainya yang itu, kok tidak yang ini, wah itu begini. Ya nggak ada yang sempurna. Tapi seorang yang sudah berpikir pada saat itu bahwa tidak ada pilihan kalau kita mau masuk. Wah itu jelek semua. Ya mari kita masuk untuk kita perbaiki. Menarik nih teman-teman. Catat nih teman-teman ya. Catat nih. Karena nanti Mas, para kawan-kawan mendengar ya, nanti kita akan ditarik ulur. Tarik ulur. Ketika kita merasa mungkin punya idealisme, merasa benar kan gitu kalau mahasiswa, semangat anak muda. Kalau masuk, nanti kita digoda kok. Godaannya selalu dua itu. Kamu dirayu pada jabatan dan kamu dirayu pada uang. Harta ya. Gitu. Makanya kalau sudah duduk, dua rayuan itu betul-betul akan menggoda. Nah, nanti mau aktivis, mau nggak aktivis, godaannya itu siapa yang tahan? Nah, ketika sudah berada di posisi itulah, kemudian orang akan tahu. Teruji ya Mas ya? Nah, ujiannya di situ, betul. Tarik ulurnya ada di situ. Maka yang lolos dari situlah yang kira-kira publik mungkin akan punya nilai plus lah gitu. Tapi yang tidak paling kowe. Itu apa cibiran-cibiran bullying yang dilakukan ada di situ dan petanya sudah ada gitu. Siapa aktivis, siapa tidak, siapa yang kena persoalan, siapa tidak dan sebagainya. Udah ada ya Mas ya? Banyak kan? Riskan ini ya. Sangat gitu. Itu cerita sejarah sampai kenapa orang masuk itu mesti ada calling. Kalau kamu nggak ada calling, cuma ikut-ikutan jasa follow ya kamu membebek ya Mas ya? Jadi bebek. Kalau teman-teman ingat, Mas Ganjar ini kalau nggak salah ingat ya Mas ya, capres pertama yang menyatakan sikap oposisi ya selepas pemilihan umum kemarin ya Mas ya. Setelah pengumuman selesai, Mas Ganjar langsung mendeklarasikan diri untuk siap menjadi check and balances buat pemerintahan yang akan mendatang. Luar biasa banget teman-teman, itu salah satu contoh kenapa tadi Mas Ganjar sempat mention calling ya Mas ya. Kalau ingin masuk ke politik harus ada calling. Agar independensi terjaga dan ya kita punya kaki untuk berdiri di ranah politik gitu. Nah, selain Mas Ganjar aktif di bidang politik ya Mas ya, selama 2 periode di legislatif, 2 periode di jabatan eksekutif Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar ini sekarang juga aktif sebagai Ketua Kagama Mas Ganjar. Bahkan 2 periode ya Mas Ganjar ya. 2014 setelah Sultan, kemudian sampai sekarang 2024. Dan banyak orang yang bilang Mas, saat ini kondisi demokrasi kita yang seperti ini bisa dikatakan salah satu aspek yang harus bertanggung jawab adalah UGM gitu Mas. Karena UGM iya. Karena banyak yang bilang ini isinya orang UGM semua nih, harus bertanggung jawab juga gitu. Iya, setuju. Apa respon Mas Ganjar sebagai ketua alumni gitu Mas Ganjar? Saya setuju, kita harus bertanggung jawab. Jadi kalau kawan-kawan Kagama mungkin yang ada di pemerintahan untuk para listener ya, kalau kita salah, beranilah kita mengaku, kita salah dan kita bertanggung jawab. Beranilah. Kalau tidak, maka anak cucu kita akan kita kasih legacy yang barangkali catatan tidak bagus. Maka betul, banyak kawan-kawan saya, ikatan alumni dari banyak perguruan tinggi yang lain, ya sambil nyindir-nyindir ya gitu omongannya. Mas Ganjar ini yang paling tanggung jawab, Kagama ini. Loh kenapa? Ya banyak yang di sana. Iya ya, gitu lah. Oke. Kalau ada salah ya saya orang yang pertama minta maaf itu. Nah, tapi apapun proses demokratisasi mesti berjalan. Tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tadi kita udah ngomong tentang partai politik. Partai politik belum baik, maka mari diisi. Diisi. Apapun partainya, siapapun dia. Saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang parpol. Iya Mas. Nah, pada saat itu ternyata kita berdebat panjang. Partai korupsi, ya sudah sekarang keuangannya bagaimana? Masa cukup iuran aja? Bagaimana kalau membuat badan usaha milik partai? Oke, menarik. Badan usaha milik partai. Nanti dibatasi. Usaha apa yang boleh dan tidak boleh. Maka dibuatlah semacam threshold dalam usahanya. Itu diatur aja, tapi akhirnya nggak disepakati. Ya wes. Terus saya bicara, kalau gitu dikasih bantuan. Di banyak negara maju, seperti Jerman umpama waktu itu kita dibanding melihat bagaimana banyak sekali yayasan atau stiftung yang ada di sana itu betul-betul dia punya gerakan sampai ke luar negeri. Duitnya gede.
Saya salah satu orang yang pernah mendapatkan pelatihan dari beberapa partai-partai di luar negeri ini, bekerja sama kita gitu. Nah, dari situ terus kemudian saya bilang, oke, kalau partai kita bikin dengan cara yang baik dan disepakati, ya, sebaiknya tidak usah banyak-banyak. Namanya simple multipartai. Oke. Kalau simple multipartai itu dilakukan, maka thresholdnya memang harus dinaikkan. Tapi sebagian orang tidak setuju. Demokrasi ya bebas. Nah kalau partai banyak tapi nggak ada bedanya, podo aja kan gitu kan. Ya, spektrum politiknya nggak? Ya, lepaskan dulu dari cerita yang lain. Tapi karena saya banyak ditanya wartawan kemarin, contoh sekarang mau pilkada DKI itu. Semua bergerombol 12 partai di 12 sana. 12 partai mas, iya mas kemarin. Iya. Jadi rakyat akan nonton begitu. Bukan karena apa-apa. Mungkin ada subjektivitas saya, tapi sekali lagi karena saya ditanya wartawan dan ada putusan MK dan sebagainya kemarin, saya sampaikan tidak bisa kan akhirnya. Banyak sekali partai, apa pembedanya? Tidak ada. Yang ada hanya kepentingan. Oke. Yang ada hanya kepentingan. Kartel politik, kartel politik ya. Jadi ya orang kemudian menyebut macam. Nah itu kan narasi-narasi yang akhirnya kita terimanya jelek Pak Partai. Oke. Gibran ngomong kartel politik, sudah, kita kan jelek berarti dengernya itu. Tapi ya wes, kalau saya sebagai kritik untuk kritik saya terima. Ya wes, nah ada putusan MK kemudian jalan. Nah dari cerita-cerita itulah saya kemudian melamar anak-anak muda, masuklah partai. Nanti tantanganmu itu kamu bisa merubah atau kamu yang dirubah oleh mereka. Nah kalau mereka ada, maka di dalam fungsi partai politik itu akan berjalan apa? Sumber rekrutmen kader. Kaderisasi berjalan. Betul, agregasi politik. Nah kalau kemudian sumber rekrutmen kader kan nggak perlu minta yang lain. Iya, nggak karbitan mas. Ya dong. Makanya saya dulu ngomong sama kawan-kawan. Ya Gibran tadi nanya lah, Mas Ganjar dulu sejarahnya gimana? Loh saya udah berpartai sejak zaman mahasiswa kok. Jadi kalau saya sampai sini sah dong. Sah banget mas. Sah. Dan saya bukan anaknya orang yang terkenal penting nggak. Meskipun bapak ibu saya buat saya orang hebat. Kok bisa ya bapak ibu saya yang didik saya kayak gini gitu. Berarti kan beliau hebat gitu. Ya anak ewe yang beling gitu. Nah, jadi proses itu saya ingin menunjukkan saya berpartai timik-timik, utuk-utuk gitu kan. Dan begitu dapat kesempatan kita membuat sesuatu ya yang mungkin publik akan melihat, oh begitu ya. Iya. Nah kalau itu lebih banyak anak muda yang masuk dan punya pikiran itu, kamu juga bisa. Kamu juga akan bisa sampai seperti saya, bahkan lebih gitu ya. Dan kemudian kamu masuk dengan sebuah proses kompetisi yang baik, yang fair, yang terbuka, bukan fasilitas. Bukan privilege. Bukan privilege, bukan insentif, enggak. Kalau insentif by regulation karena itu afirmasi, it's okay. Tapi kalau kamu insentif karena apa yang diperjuangkan reformasi yang mahasiswa dulu di depan juga 98 itu kan anti KKN mas. Cuman KKN ini problemnya yang disebut selalu yang korupsi tok. Kolusi nepotismenya jarang disebut. Tidak diakui. Tidak diakui. Padahal ini satu tarikan nafas sebenarnya. Nah ini kita ngobrol sama kawan-kawan muda untuk bergabung dan saya senang beberapa yang sudah dialog dengan saya mau bergabung. Mas Ganjar partainya apa? Terserah. Nah ini beda nih. Ini Mas Ganjar lebih menekankan semua partai boleh. Asal bisa berubah gitu ya. Loh, kalau kemudian mereka orang baik banyak di banyak partai baik, pikirannya baik. Nanti kalau membuat konsensus akan baik. Keren mas pemikirannya. Tidak partainya Mas aja gitu yang diajak ya Mas. Enggak. Saya menghormati pilihan orang. Nah, itu teman-teman karena banyak banget ketika saya ngumpul sama teman-teman mahasiswa ya Mas, ada banyak stigma negatif soal partai. Padahal tadi kalau misal teman-teman ingat Mas Ganjar ngendiko bahwa ya kalau pengen merubah partai ya teman-teman harus masuk ke dalamnya dan harus siap untuk menahan dua godaan, harta dan tahta gitu ya Mas. Nah, nyinggung soal mahasiswa Mas, kondisi sekarang kan sebelum kita ngobrol di podcast ini kan tadi Mas Ganjar sempat mention kenapa ya sekarang mahasiswa itu nggak bergerak dengan kondisi yang ya kita sama-sama tahu serunyam ini gitu. Apa yang Mas rasakan gitu dan apa yang mungkin Mas bisa utarakan buat teman-teman mahasiswa agar ayo kembali bergerak gitu Mas? Saya mencoba untuk berdiskusi mendalami. Mungkin passionnya udah beda. Passionnya sudah berbeda. Mungkin Indonesia memang sudah lebih makmur. Sehingga kemudian banyak kawan-kawan mahasiswa mendapatkan fasilitas yang lebih nyaman. Maka militansi ya dunianya sudah berbeda. Aku gini oke kok.
Aku fine-fine aja, nggak mau ikut yang recok, yang kasar, yang mungkin terjadi seperti benturan-benturan terus itu. Aku suka yang seneng-seneng, aku suka yang joget-joget, aku suka yang party, aku suka yang healing, nggak apa-apa. Faktanya itu. Tapi intellectual exercise itu menurut saya kan penting. Nah kalau kita tidak pernah mengasah intelektualitas kita, nggak melatih intelektual kita, nggak pernah mempraktekkan, kan sayang. Maka saya katakan di awal tadi, kuliah di UGM itu keren loh, saingannya berat loh. Ini perguruan tinggi tua loh, gede, ya kita punya pride, bangga. Tapi semua yang kita dapatkan di sini kan mesti kita praktekkan. Nah ketika kita praktekkan, rasanya kita akan menemukan nantinya dua faktanya kita belajar punya pengetahuan, dua faktanya di masyarakat ada di sini. Nah di tengahnya inilah bagaimana cara kita menyelesaikannya itu. Nah saya bilang demokrasi oke, silakan dinilai sedang baik atau tidak. Nah kalau tidak baik, mari kita koreksi agar baik. Tapi kalau sudah baik mungkin kita diam. Maka saya jangan-jangan punya kesimpulan, jangan-jangan demokrasi ini dianggap baik oleh mayoritas orang ya, Mas? Oleh mayoritas orang, jangan-jangan. Karena demokrasi itu bisa sukses ya, karena dukungan publik, berjalan dengan aturan dan etik yang baik, tapi juga bisa hancur tiba-tiba oleh produk dari demokrasi itu sendiri. Iya. Demokrasi dibunuh oleh orang yang terpilih di kotak suara. Itu semua bisa terjadi gitu ya. Semua bisa terjadi. Maka daya kritis ini kalau tidak ada calling lagi, nggak bisa. Kawan-kawan mahasiswa, saya menghormati pilihan masing-masing. Nggak akan kita paksakan. Ikut demo dong, jangan. Kamu punya keterpanggilan nggak pada situasi ini? Maka kalau kamu apatis, ya wes. Tapi kalau kemudian kamu peduli, biasanya dia akan bereaksi. Nah, itu. Jadi kepedulian itulah yang membuat kita bereaksi ya Mas ya? Ya dulu sih saya kalau di gelanggang ketemu kadang-kadang ada orang sambat. Datang ke UGM. Masyarakat, ngeluh gitu loh. Kok saya ada ini, terus kemudian nanti kita merespon kebijakan pemerintah, cerita waktu itu apa ya, era saya kasus Cimacan, Kedung Ombo gitu-gitu deh. Saya kira sekarang masih sama lah. Responnya juga bagus gitu. Tapi suasana saat itu luar biasa. Dulu membela pelarangan buku-bukunya Pramudia gitu. Itu kan dulu ada yang baca ditangkepin ya, Pramudia Antatur itu. Dulu ada Bambang Subono, Bambang Esti Nugroho dulu itu kita ingat di sini, terus dikeprui di Kusuma Negara gitu ya. Jadi melahirkan tokoh-tokoh orang yang ditempa situasi. Dan menjadi tough gitu ya. Itu kondisinya. Nah, saya tidak tahu yang sekarang, tapi saya tidak akan memaksa-maksa. Tapi apakah kemudian situasi ini sudah baik atau belum, dan kita harus merespon atau tidak? Jadi sebenarnya ini yang kita tunggu. Malah kemarin yang aneh, mahasiswanya tidak terlalu bereaksi, dosennya malah yang bereaksi. Jadi ada sesuatu aja ini. Tapi mungkin ya trennya begitu aja. Iya Mas, memang kalau tadi Mas Ganjar mention soal mungkin nuansanya berbeda, yang saya lihat membuat militansi teman-teman mahasiswa itu kadang tidak se-tough tahun 90-an Mas. Jadi kalau saya sering kumpul sama teman-teman bikin aksi itu ya paling yang datang ya tidak sebanyak jumlah total mahasiswa yang ada di UGM misal atau di kampus-kampus lain, sehingga kejadian seperti 98 kemudian tahun 2019 yang reformasi di korupsi itu cukup sukar untuk terjadi. Apalagi pasca Covid ya Mas ya. Banyak yang merasa ya udah deh kita kenapa nggak aksi lewat digital aja dan segala macam. Itu boleh, cuman mungkin ya harus ada gerakan yang lebih masif lagi di daratan gitu ya Mas ya. Ya terserah. Ekspresinya melalui apa gitu ya. Oh saya maunya digital aja silakan. Tapi digital beda loh Gilbran. Digital itu ya kalau kita debat berhadapan begini, dengan digital beda. Beda Mas ya. Bener gak? Kalau gini kita udah pasti mikir. Orang ini begini, ada ekspresi, ada sentuhan-sentuhan yang emosional. Tapi kalau di sini enggak. Dingin ya. Sangat dingin, rigid gitu. Dan kemudian orang itu kalau menyampaikan, toh nggak ketemu langsung. Jadi
wanine nang mburi. Sifat kepengecutan muncul ya Mas ya? Ya barangkali gitu. Juara sosmed. Atau barangkali ada yang mengkooptasi, jangan-jangan. Sehingga mahasiswa tidak boleh bergerak banyak-banyak, kamu belajar aja. Tapi saya mau apresiasi ya, di luar itu yang politik hingar-bingar, kemarin ada mahasiswa KKN di Liki. Iya Mas. Di Papua. Wah, itu saya dikirimi, ini juga gerakan, ini keren gitu. Saya keren. Mas, aku minta videonya boleh nggak? Aku minta fotonya boleh nggak? Sampai aku izin. Aku izin. Koordinatornya saya tanya, aku boleh nggak minta fotonya? Aku boleh nggak upload itu? Kenapa? Karena ini keren menurut saya. Jadi menyelamatkan ya. KKN dokter yang kemudian menyelamatkan ibu melahirkan di speedboat sampai anaknya dikasih nama si mahasiswa ini, si Ivan ini pokoknya kamu keren Van. Maka si Ivan kamu keren, dan ternyata pada saat boleh nggak saya upload, saya nggak enak kan, nanti ini saya mesti izin sama kan-kan. Oh boleh Pak, kita seneng. Nah kemarin saya mendarat dari Jakarta di Jogja, ketemu mahasiswa yang dari Jeneponto KKN. Terus saya baca jaketnya gitu. Wah, KKN Jeneponto. Ayo Pak Ganjar ya. Temenmu kemarin keren loh di Liki, di Papua itu nolong ini. Oh ya, saya lihat di IG-nya. Ternyata kan melihat. Maka saya sampaikan, gerakan model ini pun bagus. KKN yang bukan korupsi, kolusi, nepotisme. Ini betul-betul kuliah kerja nyata. Mas Ganjar ini tepi jurang ini. Gaya UGM-nya ini bagus gitu. Laras Mas, laras. Dan KKN inilah yang mesti dipertahankan. Maka sebagai ketua umum Kagama kemarin saya tengok. Di banyak tempat itu. Meninjau langsung ya Mas? Meninjau di lapangan. Maka ini sebenarnya juga pola yang bisa dipakai mahasiswa dalam bentuk yang lain. Tidak harus yang politik rame-rame, tapi menolong dan konkret itu juga bagus. Jadi nggak cuma aspek politis, tapi juga aspek sosial ya Mas? Iya, itu menurut saya sih. Jadi dimanapun aspeknya kita harus senantiasa bermanfaat ya Mas. Iya dong. Buat bangsa ini gitu. Menarik banget ngobrol panjang sama Mas Ganjar soal politik, demokrasi, dan nyerempet-nyerempet soal ke-UGM tadi. Nah mungkin ada apa Mas, mungkin nasihat mungkin Mas buat teman-teman mahasiswa UGM terutama, apalagi buat teman-teman yang maba ini sekarang kan baru mulai masuk kuliah nih Mas. Apa pesan Mas Ganjar buat mereka? Pendidikan ya tidak hanya sekedar intelektual gitu, tapi ada emosional, ada spiritual, ada membangun integritas gitu. Dan itu betul-betul yang hari ini mesti dijaga. Problem akut di Republik ini memang korupsi. Jadi membangun integritas sejak dari mahasiswa penting. Mengingatkan antar teman itu penting. Penting sekali. Maka saya senang ketika kemudian beraktivitas di mahasiswa, lulus di Kagama, itu ada teman yang mengingatkan. Apalagi waktu saya jadi pejabat publik gitu. Mas Ganjar kayaknya kebijakan itu keliru loh kemarin. Mas Ganjar, saya mau klarifikasi dong beberapa hal ini gitu. Nah saya senang diingetin teman. Nah itulah fungsi teman. Tidak menjerumuskan tapi mengingatkan. Meskipun caranya banyak. Ada yang halus, ada yang membuli. Membuli itu pun buat saya, ya aku tetap I love you gitu kan. Kamu membuli saya itu mengingetin, kan perhatian sama saya. Kalau enggak kan saya dicuekin berarti kan. Ya dengan cara yang lebih keras. Nah jangan baperan. Jangan baperan. Jangan. Makanya kawan-kawan mahasiswa, saya kira yang kuliah di UGM, Anda betul-betul mesti menjiwai bahwa UGM itu kampus perjuangan. Kampus perjuangan, sehingga semangat perjuangan itu mesti ada. Dan terkenal kampus itu wong desa. Kerakyatan Mas. Kerakyatan itu Universitas Desa gitu. Nah, desa ini sebenarnya mencerminkan secara aspek kulturalnya itu, ya itulah orang kecil yang tidak berdaya, yang lemah, yang mesti dibantu. Maka khasnya UGM itu tadi KKN, yang kuliah kerja nyata, ya, membantu masyarakat seperti si Ivan itu, membangun daerah, membangun desa di ujung-ujung di pelosok yang mungkin orang tidak nikmat merasakan. Jadi membawa spirit Gajah Mada ini buat kawan-kawan baru ini penting. Tapi sekali lagi saya pesannya satu aja deh. Jaga integritas. Ya Mas Ganjar, sangat deep sekali ya Mas Ganjar ya. Karena tadi kan sempat mention di awal bahwa ya kita perlu bertanggung jawab untuk berbagai macam hal kerusakan yang udah sebagian besar diperbuat oleh alumni gitu ya. Cuman kita juga harus berbangga diri dengan apa yang dilakukan oleh
mahasiswa yang lain dan alumni yang lain saya rasa juga punya banyak impact yang besar, apalagi dalam konteks yang positif gitu Mas. Oke, mungkin sebelum kita menutup Mas, ini pertanyaan yang saya simpan di akhir memang Mas, secara sengaja ya Mas ya. Apa pelajaran terbesar Mas ketika kemarin sempat berkontestasi ya Mas di pemilu 2024? Apa pelajaran hidup Mas yang sampai sekarang membekas itu Mas dan ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa gitu Mas? Berjuang itu tidak mulus. Oke. Kalau mulus itu jalan tol baru. Ini lagi marak Mas, bikin tol-tol ini Mas. Iya, jalan tol baru mulus. Kalau udah lama bisa nggak mulus. Jadi artinya berjuang itu tidak boleh banyak mengeluh, rintangan akan kita ketahui dan kita mesti maju terus. Achievement motivation mesti selalu ada. Nah, yang berikutnya, teguh dalam sebuah pendirian itu penting. Teguh, konsisten itu penting. Jadi kekuasaan itu tidak hanya sekedar kursi yang mau kita kejar, tapi itu amanah yang besar yang mesti dibawa. Dan terakhir, tidak semua kawan itu adalah orang loyal. Tidak semua kawan adalah orang loyal. Oke Mas. Ya. Sehingga kita harus bisa belajar betul, meniti buih begitu, agar kemudian kita bisa memilah dan memilih mana orang loyal dan mana kemudian yang akan berkhianat. Dan pengkhianatan itu dalam sejarah apapun pasti buruk jadinya. Itu. Saya tertegun mendengar jawaban Mas Ganjar tadi ya. Ini karena mesti teman-teman Mas Ganjar mengucapkan hal itu kan tentu dengan berbagai macam pengalaman yang beliau dapat ya. Ketika beliau kemarin berkontestasi dengan berbagai macam hingar-bingar dan gangguan ya Mas ya, mungkin membuat Mas Ganjar akhirnya lebih sadar dan sangat menyenangkan ketika beliau berkenan untuk sharing kepada kita semua gitu, yang saya rasa sangat bermanfaat gitu. Oke, Mas Ganjar, mungkin mungkin sedikit nyerempet ke politik lagi ya Mas ya. Secara umum, apakah sudah ada entah itu keputusan atau bocoran kira-kira ke depan sikap partainya Mas Ganjar seperti apa terhadap kalau itu sih sudah diserahkan nanti dalam kongresnya tahun depan ya. Tapi kalau kita melihat indikatornya ada. Indikatornya itu ya, sejak dulu saya menyampaikan bahwa saya tidak akan bergabung dengan pemerintah, memang terjadi pro kontra. Saat itu ya Mas ya. Partainya belum menentukan kok, Ganjar sudah menentukan. DCI. Diajar DCI gitu. Melangkai Mas. DCI kemajon. Offset. Lalu ada yang mengatakan, Ganjar berarti oposisi. Padahal saya bilang saya tidak akan bergabung di dalam pemerintah ini. Tapi kemudian diartikan Ganjar beroposisi. Terminologi itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Tapi oke. Kan di publik itu ada rasa politik di publik itu ada. Berarti itu oposisi. Lalu ada kawan saya yang dulu di partai saya tapi sudah pindah, dia menyatakan begini, kalau sendirian bukan oposisi, itu kritikus katanya. Jadi oke aja bahasa, itu menarik bahasanya. Nah, dari situlah kemudian muncul statement-statement umpama dari internal kami ya menilai sebuah proses politik yang kemarin dilakukan, lalu kita mensikapi beberapa keputusan-keputusan penting. Nah, dari indikator itu sih rasa-rasanya pikiran saya tidak terlalu keliru. Karena saya tahu persis partai saya ini, saya lahir dibesarkan di sini, dan saya sempat digoda. Sempat Mas? Sempat untuk tinggalkan saja partaimu, kamu masuk di sini dan kamu akan jadi sesuatu, somebody ya gitu kan. Dan saya katakan terima kasih, tidak. Karena saya lahir besar di sini dan saya diajari dalam sebuah tradisi etik yang harus menjauhi pengkhianatan gitu. Dan itu nilai mahal. Tapi akan ada konsekuensi lain-lain, itu harus saya tempuh. Nah, itu yang kalau dari sikap sih indikatornya rasa-rasanya kita akan samalah dengan yang pernah saya sampaikan. Ini produk dari tokoh politik yang
datang ke politik dengan calling ya Mas ya. Dengan calling. Iya, dengan calling. Punya integritas, kemudian Mas Ganjar juga punya sikap dalam politik. Berdiri di atas kaki politik yang kokoh dan tidak gampang untuk terseret-seret kemana-mana gitu. Nah mungkin terakhir Mas Ganjar mungkin bisa memberikan closing statement buat teman-teman kira-kira apa gitu Mas? Ya teman-teman mahasiswa teman-teman mahasiswa ya, listener nggak usah ragu gitu. Urusan lahir, hidup, mati, rezeki, jodoh itu kan, itu sudah diatur. Tuhan sudah atur, Allah sudah atur itu. Jadi tugas kita adalah menjalani hidup. Menjalani hidup. Orang bilang ya hidup itu ada macam-macam ya, selavi gitu. Itulah hidup gitu. Kalau itulah hidup, maka tugas kita apa? Mari dengan potensi yang kita miliki kita optimalkan. Oke. Push your limit. Push your limit. Kalau limitmu sampai seberapa kamu bisa belajar sekeras-kerasnya, sekeras-kerasnya. Mau lari sekenceng-kencengnya. Karena itulah pasti tujuanmu yang akan kamu capai. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyesal. Tapi sekali lagi, kita mesti punya sikap, punya integritas. Punya integritas. Siap Mas Ganjar, terima kasih sudah berkenan hadir di acara perdana nih Mas, Doorstop perdana. Perdana. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa dan semoga cerita-cerita dari Mas Ganjar sangat menginspirasi buat teman-teman sekalian dan bisa membuat hidup kita lebih bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Terima kasih Mas Ganjar. Sama-sama. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sama-sama. Selamat belajar. Siap, selamat belajar teman-teman.